Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I'm fine. Ah, Fine. oke. Sekarang kita akan belajar bersama. Dan saya di sini bukan lantas mengajari kalian, akan tetapi hanya menemani. Kita belajar bersama di sini. Jadi kita akan belajar 4 unsur di dalam bahasa Inggris yang kita ketahui, yang biasa kita sebut yaitu dengan dia parts of speech. Ada beberapa unsur di sana, dan kita akan belajar yang 4 setelah kemarin kita belajar verb sama Pengertiannya saja. ya, kemudian itu verb. Dan kita sekarang akan belajar yang 4 selanjutnya, yaitu pertama kita akan belajar noun, kedua kita akan belajar pronoun, dan yang ketiga kita akan belajar adjective, dan yang keempat yaitu kita akan belajar adverb. Semua ini penting. Jadi mengapa disebut dia part of speech? Nah, jadi 8 unsur. Jadi unsur-unsur di dalam bahasa Inggris itu harus diketahui terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke lebih jauh. Contohnya, setelah dia part of speech itu ada yang namanya verb tenses. Nah, itu sebelum kita melangkah kepada verb tenses, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dan memahami dia part of speech itu. Dalam unsur dalam pembicaraan. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan salah satu atau yang namanya itu noun. Noun apa? Apa noun? Apa? Benda. Jadi pikiran kita kalau kita memandang benda itu kan banyak ya. Jadi yang saya dapatkan dalam buku karya buku saya itu dibedakan menjadi 3. Noun adalah kata yang menunjukkan pada 3 ini. Yang pertama itu benda, baik benda yang bernyawa ataupun benda yang tidak bernyawa. Apa contoh yang bernyawa? Cow, sapi. Yang tidak bernyawa, eraser, penghapus, tidak bernyawa. Banyak. Apapun yang tidak bernyawa, baik pun bernyawa, itu adalah kata benda. Contohnya lagi bernyawa, kelinci itu bernyawa, manusia itu bernyawa. Coba saya akan tanyakan satu persatu sebelum kita akan melangkah lebih jauh lagi. Coba. Coba beri contoh tentang kata benda yang bernyawa. Ya, kucing. Dalam bahasa Inggrisnya itu cat. Ini merupakan kata benda. Simpelnya kayak gitu aja. Kata benda itu kata benda baik bernyawa ataupun tidak bernyawa. Itu sudah termasuk kata benda. Coba yang tidak bernyawa sekarang. Buku. Dalam bahasa Inggrisnya ini merupakan kata benda. Saya sebut saja. Jadi kita memandang sesuatu jangan dipandang secara rumit, pandang secara santai-santai saja. Jadi di dalam buku itu dibedakan benda itu ada yang benda bernyawa dan ada yang benda yang tidak bernyawa. Mungkin poin pertama di dalam pembagian kata benda ini sudah penting, sudah penting. Saya yakin. Yang kedua yaitu ada pembagian lagi dalam kata benda, yaitu pembagian kata benda itu terbagi menjadi 6. Di segala nama apa? Bisa nama kota, bisa nama organisasi, bisa nama merek sepeda motor, bisa nama manusia, etc. Itu dalam bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi semua yang bernama gampangnya itu adalah kata benda. Madura,
profesi. Terus kalau kita memandang organisasi, oke, dan organisasi contohnya NU Muhammadiyah. NU Muhammadiyah itu termasuk nama dan termasuk kata benda. Itu. Mungkin ada pertanyaan dalam nama ini, pembagian nama ini, atau sudah ngerti? Itu nama orang termasuk dalam kata benda juga. Iya, nama orang termasuk nama apa? Termasuk kata benda juga, seperti Ahmad, Aceh, dan lain sebagainya. Mungkin kedua ini bisa dimengerti. Apa ada pertanyaan lagi? Ya? Nama tempat? Ya, nama tempat termasuk kata benda. Jadi saya di sini ini menspesifikasikan atau mengkhususkan nama ini adalah nama kota, ini adalah nama organisasi, dan dari ini itu jika kita sebutkan itu nama tempat termasuk kata benda juga. Contohnya kelas, biar rajanya itu adalah tempat dan adalah kata benda menunjukkan tempat. Adverb yang adverb adalah mungkin sebelum itu ya, mohon maaf, di sini saya bukan pas menguasai mengenai apa penjelasan yang saya paparkan hari ini. Jadi mungkin ada tambahan nanti, tambahkan, jangan singkat-singkat. Soalnya mungkin ada yang tidak diketahui oleh saya. Ya, monggo kita bertanya. Mungkin ada lagi. Paham contoh? Paham. Lanjut yang ketiga, yaitu sesuatu yang dibedakan. Guru saya mengatakan apa sesuatu yang dibedakan, yaitu asalnya ini bukan kata benda, tapi diubah menjadi kata benda. Contoh, speak. Speak ini kata apa? Speak berbicara, artinya kata kerja. Ini bisa diubah menjadi kata benda, sekarang kita bagi dan hanya di satu kata saja menjadi pembicaraan. Jadi bisa dibuat dari kata kerja. Speak, contohnya speak berbicara itu sudah jelas merupakan kata kerja. Ketika ditambahi itu bisa menjadi kata benda. The speaking of apa ya? Yes. Tetapi ini jarang digunakan. Kita mengenalnya speaking ini adalah tetap kata kerja dan ada di bab tesis, gitu, ya kan? Tapi guru saya itu menspesifikasikan lagi bahwa speaking ini bisa menjadi kata benda juga, asalkan bukan disambungkan dengan apa ya? Istilahnya pronoun atau ganti. Betul. Jadi contohnya the speaking of this day. The speaking of this day, pembicaraan hari ini. Jadi pembicaraan ini adalah kata benda. Setuju? Setuju? Pembicaraan hari ini. Contoh sumbernya. Apa lagi ya? Kenapa? Today. Oh, on this day. Oh, bisa. Bisa today. Iya bisa. Oh, today. Ya. Mungkin hanya itu. Ada pertanyaan di sini. Contoh lagi, semua. Apa saya punya?
menjadi bukti, yaitu masakan. Masakan. Jadi menurut hemat saya, tapi ada dampak negatif juga. Maksudnya ada minnya juga terkait dengan ini. Jadi tidak semua kata kerja itu bisa menjadi kata benda. Contohnya sing, bernyanyi. Kalau sing, masa penyanyian, masa nyanyian. Kalau nyanyian song. Jadi simpelnya hanya tertentu saja yang bisa menjadi kata benda dalam verb itu. Contoh yang kedua yaitu happy. Happy ini adalah bahagia adalah kata sifat. Kalau menjadi happiness itu menjadi bahagia. Setuju? Kebahagiaan itu kata benda. Sangat ditambah. Jadi itu. Apalagi contohnya kata benda. Kata siapa? Happy. Boleh. Angry. Angriness. Kalau angriness gimana? Kalau angriness jadi apa? Jadi dari kata marah. Kalau angriness kemarahan. Jadi sama saja. Saya terkait pembagian yang ketiga ini dalam buku yang dulu saya jarang itu kurang setuju. Jadi tidak mencakup keseluruhan, hanya yang itu saja. Jadi ini tertentu semuanya. Yang nyambung dalam tata bahasa Indonesia itu bisa menjadi kata benda. Contohnya happiness, jadi kebahagiaan, dari bahagia menjadi kebahagiaan. Itu nyambung kan? Speak, berbicara, speaking menjadi pembicaraan, itu juga nyambung. Lantas jika tadi itu ini singing, penyanyian, jadi sudah apa? Tidak nyambung lagi. Contoh yang kata sifat angriness, kemarahan, dan juga semangat. Yaitu, jadi untuk yang ketiga ini hanya tertentu saja. Pembagiannya menurut saya tidak begitu lama dalam kata benda ini. Yang penting yaitu yang dua ini pembagiannya. Ya, mungkin ada yang mau tanya atau ada yang mau mengembangkan terkait ini. Nah, ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan ini satu persatu. Tidak. Guys. Saya akan membuat kalimat dan kalian menentukan kata bedanya yang cukup.
Look for. Look for. Eh. Mungkin ada yang bisa menentukan kata bunda dari kalimat ini. Ya. Terus? Terus? Ada lagi? Dalam kalimat ini, yang lupa. Meskipun ada dua ulang. If apa termasuk ada bisa seperti bisa juga tapi if itu masuk ke kolam kata rabbit jangan lupa kata benda yang ada di sini yang ada di kalimat saya katakan kayak gitu. Jadi di sini sudah jelas ya. Jadi mungkin ini ada salah satu contoh saja. Mungkin nanti kalian tambahkan lagi contoh-contoh yang berkenaan tentang kata benda. Gampangnya ya kayak gini, ada 2 poin. Benda itu ada benda yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa, ada yang nama. Itu bisa nama tempat, nama organisasi, nama merek, mobil motor, dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan ataupun ada yang mau menambahkan terkait bab naon sebelum saya berlanjutkan ke kolam. Bila tidak ada lanjut ya